Menilik kekuatan spiritual di balik suksesnya Maroko melaju ke semifinal, dari Al-Fatihah hingga doa ibu. Timnas Maroko baru saja kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2022. Bahkan, Maroko menjadi tim kuda hitam yang bisa melenggang ke babak semifinal Piala Dunia 2022. Keganasan Maroko kembali terbukti telah menyingkirkan Portugal di babak perempat final. Tak ada yang menyangka, tim asal Afrika ini berhasil membuat Cristiano Ronaldo menangis. Selain membuat CR7 menangis harus angkat cover dari Qatar, timnas Maroko sebenarnya sudah nampak tampil impresif sejak awal Piala Dunia 2022 digelar. Alhasil, kemenangan Maroko melawan Portugal di perempat final dirayakan di seluruh dunia. Tagar Maroko menghiasi media sosial Twitter setelah kemenangan yang membuat timnas Maroko melaju ke semifinal Piala Dunia 2022. Singa Atlas, julukan timnas Maroko, menjadi wakil negara Afrika dan tim Arab pertama yang lolos dalam ajang Piala Dunia. Fans dari seluruh dunia memposting video perayaan jalanan dengan tagar Maroko, memberi selamat kepada Hakim Ziyech dan kawan-kawan. Seusai kemenangan bersejarah itu, timnas Maroko merayakannya dengan sujud syukur bersama. Potret saat timnas Maroko sujud syukur di lapangan ini pun beredar luas di media sosial. Sujud syukur ini menunjukkan bagaimana tim tersebut menunjukkan rasa berserah diri kepada Tuhan mereka. Selain sujud syukur, banyak pemain timnas Maroko yang melakukan selebrasi kemenangan bersama ibunya. Beberapa pemain seperti Achraf Hakimi mendatangi sang ibu yang berada di tribun untuk memberikan dukungan langsung. Bahkan, sejak pertandingan pertama, Hakimi sering tertangkap kamera melakukan perayaan dengan mencium kening sang ibu seusai laga, sebagai tanda baktinya. Sementara Boufal, setelah timnya lolos ke semifinal, juga mengajak ibunya berdansa di hadapan supporter di pinggir lapangan. Pemain klub Prancis, Angers itu berputar-putar berbagi kebahagiaan dengan keluarga. Selebrasi tersebut menunjukkan prinsip Islam bahwa surga terletak di kaki ibu. Hakim Ziyech juga turut mendatangi para supporter dan berjabat tangan untuk berbagi keceriaan. Ini seakan menjadi ciri khas selebrasi yang dilakukan oleh timnas Maroko setelah mendapat kemenangan dari lawannya di Piala Dunia 2022. Maroko bukan sekedar tim yang bermain untuk sebuah negara di tepi barat laut Afrika, tetapi tim yang mewakili komunitas agama global, yakni Islam. Mereka melenggang ke Piala Dunia dengan mencerminkan sikap keimanan pada agama Islam, dan sebagai tanggapan terhadap Islamofobia yang telah mendunia sepenuhnya. Sepanjang pergelaran Piala Dunia, telah banyak berita tentang striker mereka, Zakaria Abokhlal, yang merupakan seorang religius. Pemain yang bermain di Liga Prancis untuk Toulouse FC itu muncul di media sosial saat menjadi imam sholat, qori Al-Quran, hingga mengisi khutbah. Striker timnas Maroko, Zakaria Abokhlal, mengatakan kesuksesan timnya tak bisa dilepaskan dari kuasa Allah yang menyertai. Kami sangat senang dengan pencapaian ini. Selama Tuhan bersama kami, semuanya mungkin, kata Zakaria Abu Khalil dikutip dari SNRT. Saat berlaga di lapangan pun,
skuad timnas Maroko juga menunjukkan nilai-nilai agama yang kuat. Mereka berdoa bersama, membaca Al-Fatihah, bagian pembuka dari Al-Quran, dan menunjukkan nilai-nilai dalam agama mereka. Hal itulah yang setidaknya menjadi satu dari sekian banyak sorotan saat Maroko mengalahkan Spanyol di 16 besar. Sebelum memulai adu penalti, skuad asuhan Walid Regragui ini berkumpul dan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Hal itu seolah menjadi kekuatan Maroko untuk memenangi adu penalti, selain berkat kegemilangan sang kiper Yassine Bounou. Selepas menang, mereka merayakan dengan sujud syukur. Para pemain timnas Maroko juga membawa bendera Palestina dalam merayakan setiap kemenangan. Ini menjadi suatu bentuk dukungan terhadap umat muslim lainnya, di mana sedang tertindas oleh bangsa Yahudi Israel. Wartawan Inggris Robert Carter dalam akun Twitternya mengatakan, apapun hasilnya, tim Maroko adalah pemenang dalam hal moral dan spiritual di Piala Dunia 2022. Bersyukur kepada Allah, membaca surat Al-Fatihah dan mengibarkan bendera Palestina. Tim Maroko ini adalah pemenang moral dan spiritual Piala Dunia tahun ini, lanjutnya. Kedikdayaan Maroko menyingkirkan Spanyol dan Portugal di fase gugur juga seakan menggambarkan mereka menguasai semenanjung Liberia. Seperti diketahui, jarak Maroko dengan Spanyol dan Portugal tak begitu jauh. Negara itu hanya berbatasan laut. Ini juga seakan mengulangi kisah masa lalu di mana bangsa Arab dengan umat muslimnya pernah berkuasa di wilayah Iberia. Orang-orang Arab sekali lagi adalah penguasa semenanjung Iberia. Selamat kepada Maroko karena telah mengajari Spanyol dan Portugal bagaimana sepak bola sebenarnya dimainkan, tulis Robert Carter. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad